Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama Asma Zakia. Panggil aku Asma. Eh, Perkenalkan dulu sebelumnya. Ini adalah channel YouTube Pamer Buku yang isinya akan mamerin buku-buku yang udah aku baca, kayak alur ceritanya, tokohnya, terus kelebihan dari buku itu apa aja, apalagi ya. Ya pokoknya kayak review gitulah, kayak review buku. Tujuannya sih sebenarnya supaya kita bisa baca buku bareng, bisa diskusi bareng, dan kalian mau beli buku itu aja sih. Jangan like, komen, dan share video ini. Oke, sesi kali ini aku akan pamerin sebuah buku yang baru-baru ini aja aku selesaiin. Ntar dulu, mana tadi? Oh, ya, sebuah buku yang baru aja aku selesaiin. Sebenarnya sih bukunya itu series gitu, kayak serial serial novel gitu loh. Nah, aku pengen share ke kalian serial buku ini dan harapannya semoga kalian akan tertarik buat baca buku ini. Ntar ya aku lihat contekan dulu. Oke, buku apakah itu? Jeng 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 jeng. Bukunya Azhar Nurnala. Tara, judulnya Memeluk Hati Maharani. Mungkin buat teman-teman yang suka banget baca-baca buku dari penerbit indie, mungkin tahu ya, ngenalin buku-bukunya Azhar. Ini merupakan bagian dari serial novel Maharani. Serial novel Maharani ya. Jadi buku ini ada 3 buku. 1, 2, dan 3. Layoutnya, gambar-gambarnya ini diatur sama orang yang sama, Raden Dion namanya. Terus untuk penerbitnya Azhar juga pakai penerbit yang sama dengan dulu pas Azhar awal-awal nerbitin buku pertamanya, kalau teman-teman tahu judulnya Jatuh, itu pakai penerbit Lampu Jalan. Cuman sih di buku terakhir ini katanya penerbitnya sih Azharologia Books, tapi nggak tahu, nggak ngerti maksudnya gimana sebenarnya. Oke, jadi gimana? Jadi 3 buku ini itu diterbitin setiap akhir tahun, dari mulai tahun 2017 akhir, 2018 sama 2019 akhir. Kisaran halamannya ya relatif lah ya, 240 sampai 250, cicai sambil duduk-duduk manja, atau kayak dibawa seharian berangkat dan pulang kerja baca, menurut aku sih enggak sih, nggak bisa selesai. Paling malam baca lagi bisa sih, bisa selesai. Seharian bisa selesai kayak gitu. Terus apa lagi ya? Oh, ini bercerita tokoh-tokohnya ada siapa aja? Tokoh-tokoh di dalamnya itu pastinya Maharaninya. Terus sama Salman itu tokoh utamanya. Maharani tuh kayak sama Salman tuh kayak sahabatan gitu loh, sahabatan dari kecil. Oh ya, plus Dimas. Dimas ini karakternya kayak playboy kocak insaf gitu loh. Jadi tuh gimana ya? Ya gemes aja gitu. Sama Ajran. Kalau Ajran tuh kayak justru dia kayak karakternya cowok alim gitu loh, cowok alim yang gak pernah pacaran kayak gitu gitu. Pokoknya jangan terlalu aku ceritain, nanti jadi spoiler, kalian jadi males, maksudnya kalian jadi kebayang ceritanya kayak gimana gitu. Latar belakang ceritanya itu di Lampung, which is aku sekali doang ke Lampung waktu kondangan temen aku, jadi nggak terlalu familiar, tapi ya ada beberapa nama daerah yang ini banget, yang apa, familiar sih, yang sering dengar gitu dari temen aku, kayak Lampung Tengah, ya itu sih. Terus nama terminal di Lampung, terus kayak ngerasain naik kapal dengan bus Damri yang naik dari stasiun Gambir. Jadi naik bus Damri dari stasiun Gambir, terus ke Pelabuhan Merak dan naik kapal di situ. Kayak gitu-gitu deh. Kebayang kalau bagian. Ceritanya itu dimulai dari tahun 2014 sampai tahun 2017. Di setiap novelnya itu bakalan ditulisin keterangan waktunya. Jadi kayak di awal setiap novel itu ditunjuk, itu ada prolognya. Prolog itu maksudnya dia kayak mancing kita, jadi kayak dari akhir kisahnya kayak gimana ditaruh di prolog, jadi kayak kalian bakalan gemes gitu loh pas baca ceritanya, gemes gemes kayak ih kan akhirnya nanti kayak gini, ini kok alur ceritanya kesini 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 kayak gitu. Terus apa lagi ya? 3 tahun, 2014 sampai 2017, dari mulai mereka SMA akhir sampai mereka lulus kuliah dan kerja kayak gitu-gitu. Buku pertama itu lebih mengisahkan ke perjuangannya Salman buat memenangkan hati Maharani. Jadi kayak dia buat
ngebuktiin ngebuktiin apa namanya perasaannya dengan kayak membuktikan diri selesai kuliah dia tuh bakalan kerja di mana, terus bakalan kayak visi misi dia ke depannya tuh bakalan kayak gimana tuh ditunjukin di buku ini. Sekaligus dia menghadapi apa namanya goncangan persahabatan. Ya gitu. Itu di buku pertama. Di buku kedua itu menurut gue salah ngambil. Di buku kedua itu menurut gue lebih kepada lebih kepada penceritaan sebenarnya Maharani itu lebih memilih siapa ya, kayak judulnya ya, lelaki pilihan Maharani. Kayak sebenarnya siapa yang ada di hatinya Maharani dan seterusnya. Si A, si B atau si C. Kan spoiler itu apa ya? Eh ngeselin gitu loh. Kayak ngeselin banget. Baru buku ketiga baru kayak penjelasan-penjelasan dari kejadian mereka di masa lalu, kayak waktu zaman kuliah, terus waktu zaman kecil, terus detail-detail dari tokoh-tokoh pendukung juga itu dijelasin di sini di buku ini. Dan di buku ini itu tuh alurnya bakalan berjalan lambat banget. Jadi tuh kayak per menit gitu loh diceritainnya. Kayak misalnya uh, H-7 sebelum H H apa ya? H-7 sebelum pernikahan. Itu kan kayak terus berapa itu tuh kayak iya jadi gimana dan di awal udah dikasih tahu prolognya gitu loh, akhir dari ceritanya apa, jadi kayak kita ngebayangin sebenarnya tuh siapa yang memeluk hati Maharani kayak gitu. Nah ya udah, jadi di buku terakhir ini tuh gue kayak hate love relationship gitu loh, jadi maksudnya kayak benci tapi tuh suka, maksudnya kayak kayak mau buru-buru nyelesain, tapi kalau buru-buru nyelesain pasti akan segera berpisah kan, maksudnya kayak ya udah akan segera beranjak kayak gitu-gitu deh gitu. Ya itulah garis besar dari serial novel Maharani ini. Gue takut sih gue tuh anaknya tuh apa ya, spoileran gitu loh. Intinya tokoh-tokoh di buku ini, karakter tokoh di buku ini menurut gue sangat mudah buat kita temuin di sekitar kita, buat kalian temuin di sekitar kita, atau bahkan bisa jadi lo adalah salah satu tokoh di buku ini. Jadi tuh kayak gimana ya, Salman yang Salman nih, lo bayangin ya, Salman adalah tipikal cowok yang setia, sayang sama ibunya, pekerja keras, dan tahu apa yang dia mau. Oke, apakah itu Anda atau gebetan Anda? Yang kedua Maharani. Maharani itu cewek yang diam-diam tuh memendam perasaan, solihah, lulusan Mesir, nurut sama bokapnya, dan anak perempuan satu-satunya dari 6 bersaudara gitu ya, 6 bersaudara. Jadi kayak yang lain tuh adik-adiknya cowok-cowok. Terus Dimas nih, mohon maaf, ini gue tuh paling suka kayaknya sama karakter Dimas. Dia tuh kayak mantan mantan apa ya? Mantan playboy cap gajah. Kayak dia sering pacaran sama cewek-cewek zaman SMA-nya, dia kuliah dia tobat di kalau salah. Tapi maksud gue poinnya adalah gue suka sama Dimas karena orangnya udah tobat. Diceritakan bahwa dia udah tobat dan omongannya tuh gombal-gombal gitu loh, meskipun kadang-kadang bisa jadi berkualitas juga gitu. Sama yang terakhir Ajran. Kalau Ajran tipikal cowok soleh, terus nggak macem-macem, nggak pernah pacaran, nggak pernah deket sama perempuan, dan bisnismen. Jadi kayak apa yang dia sentuh itu akan menjadi ladang uang, something like that. Oke. Terus mungkin ada beberapa tambahan apa ya, cameo ya. Tokoh yang paling gue suka adalah Dimas. Bukan Salman dan bukan Maharani. Sebenarnya sih ya karena dia, menurut gue dia yang menghidupkan alur cerita gitu loh, jadi kayak kocak-kocak apa gitu deh. Jadi apa kelebihan dari serial Maharani karya Azhar Nurunala ini? Satu, sangat mudah dibaca karena konfliknya itu benar-benar konflik umur kita umur 20-an. Jadi kayak gak inilah ya, gak gak nggak susah buat direlasikan ke kehidupan kita. Itu poin satu. Poin dua adalah buku ini tuh bener-bener
khasnya Azhar Nurul Ala. Ya mungkin yang belum tahu bisa segera membeli buku-bukunya, dan buat yang udah tahu pasti ngerti apa yang aku maksud. Yang aku maksud adalah benar-benar khasnya Azhar Nurul Ala banget. Jadi kayak dia selalu menyisipkan nilai-nilai apa yang dia pengen tanamin ke pembacanya. Jadi bukan sekedar kayak novel hahaha hihi romance bla bla bla, tapi kayak apa sih, sungguh-sungguh ada nilainya gitu loh. Nilainya apa aja, intinya sih kalau menurut gue nilainya tuh nilai-nilai tentang cinta, tentang persahabatan, tentang kerja keras, tentang cita-cita juga, yang kayak gitu-gitu. Yang ketiga, menurut gue, dengan baca novel ini kayak paket lengkap gitu loh. Kayak lo bisa senyum-senyum sendiri, kesel, sedih. Iya sih sedih. Kayak berapa kali tuh gue kayak, aduh nyesek banget gitu. Dan apa namanya, lo akan mudah banget menghubungkan ini, yang tadi gue bilang ya, menghubungkan ini dengan kehidupan lo sendiri, karena ya mungkin lo lagi mengalami apa yang dialami oleh Maharani, Salman, atau Dimas di sini, atau Ajran, kayak gitu. Itu menurut gue. Oke deh, that's it. Sudah selesai reviewnya. Jadi intinya gue sangat merekomendasikan kalian buat baca serial novel Maharani ini. Bahkan bukan sekedar buat baca sih, buat ngoleksi bukunya juga. Karena kalau buat gue, karya bagus itu ya bukan cuman buat dibaca, tapi buat dimiliki. Harus dimiliki. Buat gue. Dan menurut gue ini adalah karya yang bagus. Oke, yang mau beli, kalau dulu gue beli di via Instagramnya Azharologia Books. Ada nomor teleponnya sih di situ, nomor WhatsAppnya gitu, kayak gue mesen. Nah sekarang itu udah ada Shopee-nya Azharologia Books. Kalau misalnya lo buka di sana, bisa juga lo pesen di sana, dan biasanya ada diskon. Waktu itu gue beli ada diskon, hehe. Tapi nggak tahu sih sekarang masih ada atau enggak. Dicek aja dulu gitu. Terus apa ya? Nanti kalau udah baca, jangan lupa komen kalian sukanya bagian pas pas part apa, terus sukanya tokohnya siapa, terus kesan pesan lo setelah baca buku ini apa, kayak gitu sih. Oke deh, sekian pamer buku kali ini. Semoga lo bisa ambil manfaatnya. Dan ada pesan dari Dimas, berjuang adalah tentang menguji batas. Mantap kan? Gila, emang dia tuh anaknya tuh ngegombal ya, tapi tuh kadang tuh apa ya, ada nasihat-nasihat di balik gombalannya yang faedah banget gitu loh. Berjuang adalah tentang menguji batas. Jadi kalau misalnya ketika lo nemuin satu, kalau gue ya menginterpretasikannya, lo udah nemuin satu masalah, lo udah stuck, berjuang adalah tentang menerobos stucknya lo itu, batas lo itu. Jadi sesungguhnya batas tuh cuma ada di langit dong kalau kayak gitu sih. Ilah saja Bambang. Oke, itu aja dari gue. Sampai jumpa di pamer buku selanjutnya, karena pamer buku adalah hasutan supaya kamu baca buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Asma pamit. Buku pertama ini judulnya Memeluk sorry, gak jadi, gak jadi.